Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Taita Jayan dari kelompok 7, juga bersama dengan teman saya, Rizky Andin dan juga Hansel. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian kami dengan berjudul Pengembangan Sistem Keamanan Data berbasis web menggunakan kombinasi algoritma CACA20, Poly 1305, dan Argon 2. Langsung saja dari latar belakang. Nah, sekarang ini transformasi digital itu bikin pertukaran dokumen elektronik itu jadi umum banget kan. Tapi di sisi lain ada banyak banget ancaman keamanan seperti penyadapan, manipulasi data, dan juga pencurian identitas. Jadi untuk melindungi data biasanya digunakan yang namanya itu kriptografi. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga memastikan data-data dari sumber yang sah gitu. Nah, meskipun sistem enkripsi di web itu udah banyak diterapkan, tapi masih ada masalah di mana em, seperti beban sumber daya dan juga ada potensi kebocoran data. Nah, dengan itu, selama ini masih banyak tuh sistem yang pakai model lama, yaitu trust but verify. Tapi itu udah nggak efektif, karena kalau parameter keamanannya itu berhasil ditembus, data internalnya itu bisa dengan mudah diambil. Nah, karena itu dibutuhkan tuh sistem keamanan yang lebih proaktif dan adaptif, yang nggak cuma bergantung dari lokasi pengguna, tapi juga benar-benar memverifikasi siapa yang mengakses dan apa yang dia lakukan gitu. Nah, di sini ada konsep Zero Trust Architecture atau JTA. Nah, JTA ini punya prinsip utama yaitu Never Trust, Always Verify. Maksudnya itu semua akses yang harus diverifikasi, bahkan kalau pengguna itu ada di dalam jaringan. Nah, jadi JTA ini juga menekankan autentifikasi yang sangat kuat, segmentasi jaringan supaya serangan itu nggak menyebar, dan juga pemantauan aktivitas secara real time. Tapi ada tantangannya tuh. Jadi penerapan JT ini secara praktis di aplikasi web masih punya banyak masih belum banyak dilakukan karena JTA ini butuh integritas yang kompleks dan juga sumber daya tambahan. Tuh selanjutnya kan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu masuk kepada algoritma kriptografi yang digunakan. Yang pertama itu ada sistem menggunakan kombinasi CACA20, Poly 1305, dan juga Argon 2. Dan juga CACA20, Poly 1305 ini termasuk algoritma Authenticated Encryption atau AEAD yang menggabungkan proses enkripsi CACA20 dan verifikasi integritas yaitu Poly 1305-nya. Dan selanjutnya Argon 2 ini berfungsi untuk derivasi kunci dari password dengan konsumsi CPU dan memori tinggi agar tahan terhadap serangan brute force. Metode pengembangan sistem, kami melakukan pendekatan prototyping method atau iterasi desain dan evaluasi berulang. Dan juga fokus dari utama kami adalah fungsionalitas tinggi, keamanan kuat, dan juga kemudahan dalam penggunaannya. Nah, tahapannya itu pertama analisis kebutuhan, fungsional enkripsi dan deskripsi lokal di browser. Yang kedua ada non-functional, yaitu keamanan password dan UI responsive. Yang kedua ada perancangan sistem, arsitektur client-side atau alur kriptografi CACA20 Poly 1305. Yang ketiga ada implementasinya itu menggunakan HTML5, Tailwind CSS, JavaScript. Ya, JavaScript yang kami gunakan adalah AS6+. Gitu. Dan juga menggunakan Web Crypto API dari Derive Bits, import key atau get random values. Itu merupakan function yang digunakan ketika kami request API-nya.
Yang keempat ada pengujian sistem. Metode yang kami gunakan dalam sistem ini adalah dengan menggunakan testing black box, yaitu menguji fungsi, enkripsi, deskripsi, password hashing, lookout, password strength method. Dan juga hasil yang diharapkan atau didapatkan itu fitur berjalan 100% sukses. Waktu deskripsi plus minus atau kurang lebih 3 detik. Nah, arsitektur sistem yaitu menggunakan pendekatan client-side encryption atau tanpa kirim data ke server. Nah, jadi sistem kami tidak menggunakan database tapi merupakan sistem embedded to the JSON-nya. Jadi file itu akan tertanam password hashing dan juga encryption dari CACA20 itu. Selanjutnya ada konsep kami menggunakan zero acknowledge encryption yang menggunakan komponen utama yaitu yang pertama UI, mengupload file input password atau dan juga tombol aksi. Fungsi intinya kami menggunakan CACA20.1305 plus Argon 2. Jika keamanan tambahan yaitu kami menambahkan SAL 32 byte local system indikator kekuatan password. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian kami itu adalah sistem web berhasil mengenkripsi dan mendeskripsi file sepenuhnya di sisi klien. Dan juga keamanan tinggi, zero knowledge plus zero trust. Dan juga performanya efisien, yaitu waktu deskripsinya kurang lebih 3 detik. Fitur tambahan yang menggunakan password string dan juga lockout meningkatkan perlindungan pengguna. Dan juga yang terakhir potensial dikembangkan dengan ZTA, Zero Trust Authenticate dan Just in Time Authentication Token. Nah, mungkin segitu saja presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya itu adalah demonstrasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke demonstrasinya. Kita selesaikan dulu ini. Kita masuk ke demonstrasinya. Di sini kita sudah punya websitenya untuk enkripsi filenya. Jadi pertama kita itu akan pilih file ya. Terserah file yang mana. Mungkin kita pakai ini aja, tugas harian. Kita open. Nah, di sini kita akan masukkan password. Kita akan memasukkan password yang harus kita ingat sebagai pengguna. Misalnya kita akan memasukkan password Ansel 1234. Oke. Nah, kita akan gunakan ini untuk gunakan paraphrase ya. Passwordnya akan diparaphrase, jadi dia akan diubah. Jadi password yang lebih kuat lagi. Nah, ini supaya jadi yang besar ini misalnya filenya itu lebih dari 100 MB, jadi dipisah-pisah dia. Kita akan coba enkripsi. Nah, ini dia di bawah udah kelihatan ya. Oke, nah di sini kita akan unduh file transkripsinya. Sering kita udah punya. Nah, coba kita open filenya. Kita opennya melalui notepad saja. Nah, bisa dilihat file ini dia udah terenkripsi menggunakan CACA20 tadi dan juga gabungan dari Argon. Nah, bisa dilihat kita nggak akan bisa membaca apa isi yang ada di file tugas hansel.pdf tadi, tugas harian Hansel. Nah, dari itu kita akan mencoba untuk mendekripsinya, dekripsi ulang. Nah, kita pilih filenya yang ada .inc-nya aja. Oke, kita open. Nah, kita akan masukkan jika kita masukkan password yang benar, ya, 34, oke, kita Hansel kita dekripsi file. Oke, nah file sudah berhasil terdekripsi. Kita lihat lagi, kita unduh file aslinya. Kita open, nah maka dia akan kembali normal. Jadi ini kan seperti yang sudah dijelaskan, kita tidak menggunakan database dalam menyimpan filenya. Jadi sebenarnya filenya itu sudah tersimpan di dalam file JS-nya ini kan. Nah, jadi si file JS ini hanya menunggu file yang tadi udah dienkripsi itu untuk dikirimkan kembali untuk di file yang udah dienkripsi tadi tinggal menunggu file yang akan didekripsi lagi. Jadi dia akan menyamakan gitu. Nah, jika passwordnya yang diberikan sama,
maka dia akan mendekripsikan file yang tadi udah dienkripsikan. Nah, jadi ini akan terhindar dari orang yang mau mencoba brute ataupun yang mau mencoba SQL injection. Nah, di sini juga ada fitur lain juga. Misalnya, saya bikin kesalahan dalam passwordnya. Kita coba. Tuh, ya kan akan ada peringatan 1/3 percobaan gagal. Kalau 3 kali, maka filenya akan dikunci selama 24 jam. Penggunanya, kita coba 1, 2, 3, 4. Kita dekripsi. Kita bisa. Kita buat lagi. Kita dekripsi. Nah, oh ini yang tes sama ya. Jangan itu. Tuh, akses sudah dikunci. Kita nggak akan bisa nyoba lagi, maupun kita pakai yang sama. Nggak bisa lagi. Tombolnya sudah dikunci dan kita harus menunggu selama 23 jam 69 menit. Ini adalah gambar. Ini adalah tampilan jurnal kami yang sudah kami rangkai. Oke, mungkin sekian saja dari kami kelompok 7 dalam menjelaskan proyek ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami undur diri. Terima kasih.